Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita minggu ke-12 setelah Trinitatis diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Pelajaran tentang ketaatan dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia begini: pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan menyampaikan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu aku pergi ke rumah tukang periuk, dan apakah dia sedang bekerja dengan alat pemutar. Jika bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya dirusak, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku begini: apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan: sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang disebutkan itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menahannya. Namun apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mata dan tidak mendengarkan suaraku, menyesalkan aku karena kebaikan yang menjanjikan untuk didatangkan kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan: sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana terhadap kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dan tingkah lakumu yang jahat, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Ini kami baca dari Alkitab terbitan terbaru, jadi yang telah diperbaharui ya. Dan mungkin ada perbedaannya, tapi semua itu untuk membuat maknanya semakin lebih baik. Jadi kemarin yang dikasih Tuhan kita, apa yang dinyatakan firman ini kepada kita? Sebenarnya ada 3 hal, yaitu yang pertama, bahwa Tuhan berbicara di dalam setiap profesi, di dalam setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan. Jadi kalau kita mengenai ini dan kalau kita telah memahami hal yang demikian, maka kita akan memperlakukan pekerjaan dan kehidupan kita harus seturut dengan firman Tuhan. Kalau ditanya, maaf ya, pada sebuah kita lain, apakah melalui pekerjaannya sebagai tukang bengkel, dia melihat Tuhan berbicara di sana? Orang dapat mendengar firman Tuhan di sana. Kalau kita sebagai orang yang bekerja sebagai Grab online atau ojol, apakah dengan pekerjaan yang kita lakukan ada orang melihat ada Tuhan yang
berbicara di sana? Adakah firman Tuhan kita dengar di sana? Bila pendengaran, kalau kita bekerja sebagai usahawan, sebagai pedagang, Allah berbicara di perdagangan kita. Apakah orang lain mendengar firman Tuhan, maka terpujilah Tuhan, maka kita pun akan semakin terberkati. Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berbicara di dalam setiap pekerjaan. Kalau seorang ibu sedang memasak, Allah juga, Tuhan juga berbicara supaya orang lain mendengar firman Tuhan ketika ibu memasak. Jadi hati-hati, jangan memasak dengan bersulut-sulut sehingga apa? Orang lain tidak melihat dan mendengar firman Tuhan di sana. Apakah kita sebagai seorang guru, biarkan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan berbicara di sana. Jadi kalau kita sebagai seorang satpam Tuhan berbicara di sana melalui kita. Dan orang mendengar firman Tuhan di sana. Nah, saudara-saudara yang kasih, inilah yang diperlihatkan kepada Yeremia. Datanglah, pergilah ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan menyampaikan perkataanku kepada Allah berbicara di dalam setiap pekerjaan kita. Jadi betapa berharganya rupanya media Tuhan untuk berbicara kepada kita banyak. Jadi media Tuhan bukan hanya melalui khotbah, tapi kehidupan dan pekerjaan kita lah khotbah yang hidup, firman Tuhan yang hidup. Maka sekarang mari dipertanyakan kepada kita, sudahkah firman Tuhan itu hidup di dalam pekerjaan kita? Nah, saudara-saudara yang dikasih, mengapa terjadi demikian kepada tukang periuk? Ada pola pikir pada saat itu. Bangsa Israel telah mengikuti keinginan dirinya sendiri. Saat mereka makmur, mereka tidak lagi mendengar firman Tuhan, tapi mereka lebih condong mendengar dan beribadah kepada Baal. Tapi ada juga orang yang menderita pada saat itu. Sebagian ada yang menderita merasa bahwa kami ini tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, ini yang perbedaan yang sering menjadi perbedaan yang mencolok oleh saat kita seperti kami telah berkata, kalau kita sukses itu adalah karena pekerjaan kita. Tapi kalau kita gagal, kita PS, belum tidak membutuhkan. Ada pengusaha kami sudah mencoba pengusaha ini, tapi tidak satu orang pun warga Sakulu, belum dia Sakulu yang mau membeli usaha kami, yang mau datang kepada usaha kami. Kalau dia sudah menyatakan baik, gereja hanya sebagai korban. Tapi kalau saat kita berhasil, itu adalah pekerjaan diri kita sendiri. Maka Tuhan mengajak kita melalui pekerjaan orang lain yang terbetik di sini disebutkan pencipta, tukang periuk. Apa yang mau dikatakan di sana? Inilah kehidupan kita semua. Kita ini di tangan Tuhan seperti bejana tanah liat. Kalau pencipta menginginkan, sudah indah pun dibuat pot bunga yang bagus, keramik yang bagus. Kalau Tuhan masih pencipta itu masih menginginkan yang lebih bagus, dia pasti mampu untuk memberikan yang terbaik. Kalaupun saat ini kita merasa sudah diberkati, tapi Tuhan masih mampu memberkati kita lebih dari apa yang telah kita terima hari ini. Dan kalaupun kita merasa pada hari ini seperti bejana tanah liat, kita hancur karena penyakit, kita hancur karena pahit, jangan ragu, jangan takut. Tuhan masih mampu membantu kita. Kalau kita merasa di sini
ada keluarga kita yang menatap masa depan terlalu suram. Inilah kejadian-kejadian yang kita dapatkan hari ini ya, sebelumnya. Coba kalau kita bayangkan, kita sudah makmur, tapi karena berjoget kita bicara orang rumah kita. Ada karena perkataan orang lain juga yang memicu kita supaya kita menjadi hancur. Kita menjadi orang-orang yang ketakutan. Jangan kita menjadi orang-orang, sekalipun orang membuat histeria, ketakutan kepada kita, melalui ekonomi yang melalui pedesaan dan lain sebagainya, kita tidak takut karena hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan masih mampu membantu kita untuk lebih baik. Jadi jangan khawatir, jangan gelisah tentang hidup ini. Serahkan kepada Tuhan semua. Kadang-kadang inilah kita tidak melihat diri kita di tangan Tuhan. Kita yang membentuk masa depan kita, dan kita terjebak dengan iklan-iklan. Don't worry, be happy, katanya. Tapi taruhlah di sini. Simpan uangmu di sini dengan kripto. Ini yang akan menjadi masa depanmu. Dan kita terjebak. Nanti sahammu 3 kali satu hari bisa naik. Dan kita mau juga hal-hal ini ya. Dan kita juga menjadi piala-piala saham. Akhirnya apa? Di dunia ini tidak ada perjuangan, tidak ada orang yang mau rugi. Semua berbahaya. Dan itu yang bikin disediakan dari keburukan. Karena sekarang hanya jodoh. Kita punya modal sampai 200 juta. Tapi yang punya aplikasi menerima 20% dari penghasilan kita. Kita yang membawa, kita yang bayar minyaknya, kita yang bayar semuanya, tapi mereka ada pada aplikasi mendapat 20%. Bukan seperti dulu kan? Kalau dulu berapa keneknya, di mana poolnya, di mana bagaimana bengkelnya, itu harus ada. Sekarang tidak ada lagi. Tapi mereka mendapatkan 20%. Karena untuk jadi panen baru. Nah, kita berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai berpikir untuk lebih baik, lebih jernih. Karena Tuhan melebihi pencipta yang ada di dunia ini, maka aku harus menyerahkan seluruhnya hanya kepada Tuhan. Jadi ulama dia kalau tidak berjalan takut, karena takut dia hanya akan menjadi korban kepada siapa? Asalkan tidak berapa. Seorang di pekerjaan 1.500.000, tapi berdiri dari pagi sampai sore, tidak ada kursi kita harus di sana. Jadi kita berjuang dikasihkan, nah akan tukar sendiri. Tapi itu bukan lapangan kita tuh. Kepada siapa? Beda dengan ibu ya, ada kalau kita di kampung. Guru, dia mau honor dengan gaji 300.000, 500.000 per bulan. Mulai dari Senin sampai Jumat dia mengajar anak-anak. Dia melakukan apa? Tujuannya adalah mendorong anak-anak di situ supaya pintar, supaya berpikir. Jadi ada pengabdiannya untuk membuat orang lain tercerahkan. Tapi kita, maksud kami mau beritahukan, kita berdoa ini maksudnya kita lalu pendek bermoderasi kita tidak ada melihat tentang pekerjaan, tapi kita kadang-kadang mau dieksploitasi dengan gaji sedikit. Karena apa? Kita membuat lingkaran ini, membuat kita menderita. Tapi aku berdoa Yesus, karena Tuhan mampu, karena Tuhan mampu membentuk, maka aku akan membuat pekerjaan menghidupi diriku sendiri. Mari
berani kita Noah, maka kita harus berani juga. Karena Tuhan beserta dengan aku dimampukan untuk bekerjaku menjadi terberkati. Jadi melalui apa yang kita pekerjakan, Tuhan juga mampu memberi mungkin melebihi apa yang kita bayangkan. Nah, karena kita perlu memahami bahwa jadi mau kita berdoa pada saat sekarang. Jangan ada kita itu dalam lingkaran penindasan, tapi kita mau dibebaskan juga karena kita melihat Tuhan. Nah, yang ketiga melalui firman ini dinyatakan kepada kita. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana terhadap kamu. Jadi Tuhan itu konstruktif, membangun kita untuk lebih baik, dan bisa juga Tuhan itu destruktif, merusak. Kenapa? Kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita percaya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, maka kita akan dibentuk untuk semakin lebih. Tapi kalau seperti orang Yehuda dari kita tidak hanya lagi mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan merancangkan malapetaka kepada kita. Makanya seperti tema minggu ini, perbaikilah, hendaklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah laku yang jahat, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatan. Jadi merubah tingkah laku ini yang paling bahaya ya. Kalau bapak-bapak biaya tingkah laku ini yang paling bahaya. Di kampung ada demikian kan? Kalau di kampung katanya nggak tahu apa sampai hidupnya betul, ada suci lainnya, ini sekian. Jadi biaya itu katanya itu juga 1 bulan. Kita geser-geser giginya, itulah biaya gaya, itulah biaya tingkah laku. Bapak-bapak itu demikian kan, bisa saja begitu kan. Kami pernah demikian, makanya kami bertobat kan itu. Kalau minum rokok yang mahal, terus begini ya, terus merasa lebih tapi apa? Bisa ada biaya ya kan lebih mahal. Tapi kalau anak minta pensil yang dari mana? Dari 1 bulan itu mana? Masa pensil habis 1 minggu katanya kan? Inilah hati-hati. Kalau firman Tuhan menyatakan perbaikilah tingkah laku. Kadang-kadang yang membuat kita menjadi korban, yang membuat kita rugi adalah tingkah laku. Ada siapa yang ngerti? Tangguh mana? Lang humor sehari seminggu, terus kemudian itu nggak pikiran kan? Bodohnya sesuai yang lebih berbahagia. Jangan biaya yang laku lebih banyak daripada biaya kehidupan sehari-hari. Memang itu yang tahu marketing yang biasa. Perbaikilah juga perbuatan. Apa perbuatan kita? Sudahkah orang lain mendengar firman Tuhan? Sudahkah orang lain menjadi tercerahkan? Kadang-kadang kita tidak melihat perbuatan kita. Perbuatan kita sering melukai orang lain. Perbuatan kita sering membuat orang lain tercerai berai. Terus ada juga yang demikian. Bapak tidak melihat dirinya sebagai seorang bapak hanya karena kemarahan di depan anak-anaknya, sehingga apa dia berperilaku yang tidak baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbaikilah tingkah laku dan perbaiki
berbuat apa yang benar, apa yang adil, apa yang baik, apa yang indah. Itulah kamu pikirkan katanya dalam kehidupan ayat 8. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimulai-marilah kita merubah pola pikir kita, sehingga berubah juga tindakan kita. Perubahan pola pikir yang baik, perubahan pola pikir yang mau menyatakan bagaimana keinginan Tuhan, maka itulah kita akan memberikan damai sejahtera kepada keluarga kita, kepada diri kita, dan kepada orang lain. Jadi perubahan itu mempunyai makna juga yang besar bagi diri kita sendiri dan berdampak besar juga bagi orang lain, sehingga orang lain merasakan damai dan sejahtera. Jadi saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengenalkan kita pada ayat 6. Apakah kamu tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Tuhan mampu bertindak melebihi apa yang kita inginkan. Dan rancangan Tuhan kepada kita, apa rancangan Tuhan kepada kita? Yeremia 29 ayat 11 ya. Yeremia 29, rancangan keselamatan itu yang diberikan Tuhan kepada kita, dan mari kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan mengenal firman, karena di dalam tangan-Mu kehidupan kami akan semakin berbeda. Kuatkan kami Tuhan supaya kami tidak ragu akan kuasa tentang kehidupan masa depan kami. Semua itu sudah Tuhan persiapkan untuk lebih baik kepada kami. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami Tuhan tetap berserah dan bersandar kepada-Mu. Jadilah kami Tuhan yang merubah tingkah laku kami, merubah perbuatan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami percaya Tuhan, kami yang telah mendengar firman Tuhan ini, Tuhan akan berkati dengan berkat sehat dan sukacita. Tuhan juga akan melimpahkan berkat rezeki kepada kami. Bapa di surga, berkati keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka sekarang pada saat ini. Perlindungan dan pertolongan Tuhan nyatalah bagi mereka, supaya mereka juga menemukan berkat seperti kami menemukan berkat-Mu. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan jemaat yang pada saat ini belum dapat hadir bersekutu dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati mereka Tuhan, sehingga pada hari-hari yang akan datang juga mereka